Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.
kasih bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, and all will sing how great, and all will sing how great, and all will sing how great is our God. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun melihat tayangan ini untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami akan memulai hari kami memulai dengan Kristus. Kami mau fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami, biar kebenaran firman-Mu menjadi terang bagi langkah kaki kami kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, memulai hari kami. Tuhan yang sertai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap katakan amin.
Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul Shema. Nah, ini menarik. Judulnya adalah Shema. Apa itu Shema? Mungkin awam. Mungkin kata-kata ini atau kata ini awam didengar. Tapi bagi beberapa kalangan teologi, kata ini mungkin sering didengar dan bahkan mungkin banyak yang tidak menyadari dari kata ini. Shema atau panjangnya itu Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nah, itu adalah Shema dalam bahasa Ibrani. Kita akan buka firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat yang keempat dan kelima. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, yaitu Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Kita bisa lihat Ulangan 6 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Jadi di sini kata ini menarik. Mungkin kita sering dengar, kita sering baca, mungkin kita pernah dengar sekilas, mungkin di khotbah, mungkin dengar di suatu acara. Tapi ini adalah suatu ayat yang menarik. Dan ada satu kata yang menarik dalam Ulangan 6 ayat 4, yaitu kata yang paling pertama, yaitu dengarlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menarik, kata dengarlah hai orang Israel. Dengarlah dalam bahasa Ibrani yaitu Shema. Nah, ini akan kita bahas. Shema, dengarlah. Apa yang dimaksud dengan Shema? Saya mau kasih tahu dulu latar belakang dari Shema, yaitu Shema adalah sebuah doa, sebuah ritual yang biasanya dibawakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dari zaman dulu, zaman perjanjian lama sampai sekarang ini, Shema masih digaungkan setiap hari, setiap pagi dan malam hari. Jadi 2 kali sehari orang-orang Yahudi itu menggaungkan, mendoakan Shema prayer atau doa Shema. Dan orang-orang Yahudi mendoakan Shema prayer ini dengan kalimat seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah isi daripada doa Shema atau Shema prayer. Dikatakan ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Nah, di sini menarik, apa artinya? Apa artinya bagi kita? Apakah ada makna bagi kekristenan? Ini akan kita gali. Saya akan membuat tema ini, tema Shema, menjadi 2 part, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan ini sangat menarik sekali. Maka dari itu, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Shema yang pertama artinya adalah hear atau listen, mendengarkan. Ya, ketika sesuai dengan konteks ayatnya, Ulangan 6 ayat 4 dikatakan dengarlah. Maka ada suatu kegiatan yang namanya mendengar. Kita setiap hari pasti mendengar. Saudara, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu melihat tayangan ini, pasti Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan mendengar saya berbicara. Benar gak? Mendengar artinya dalam bahasa Ibrani Shema artinya sama, mendengar. Tapi ternyata ada makna yang berbeda. Dalam bahasa Inggrisnya makna yang berbeda, tetapi artinya sama. Antara hear dengan listen, sama-sama mendengarkan, tapi bedanya apa? Ada makna yang berbeda dari sini. Kalau hear artinya adalah hanya mendengarkan. Kita seringkali jalan di suatu tempat, kita seringkali lewat suatu tempat mendengar bunyi-bunyian, mungkin bunyi tukang,
mungkin bunyi peralatan. Kita mendengar itu, tapi hanya sepintas, tapi hanya lewat, hanya mendengarkan. Ketika saya berdiri di sini, saya mendengarkan motor lewat, knalpot motor bising, saya mendengarkan, tapi saya tidak memperhatikan. Dan itu adalah arti kata dari hearing, hanya mendengarkan. Lalu listening atau listen, artinya adalah memperhatikan atau mendengarkan dengan seksama, atau bahasa gaulnya nyimak. Kita harus nyimak. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau hear atau kita mau listen? Apakah kita mau hanya mendengarkan tapi sambil lalu, atau kita mau mendengarkan dan memperhatikan, mendengarkan dengan sesama? Dan Shema artinya adalah mendengarkan dengan seksama. Jadi dalam konteks ini penting sekali kita lihat bahwa Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Konteksnya adalah dengarlah hai orang Israel, artinya perhatikan orang Israel dengan seksama. Kalimat ini, kalimat setelah ini. Jadi orang Israel diminta untuk mendengarkan dengan baik. Lalu arti Shema yang kedua, artinya adalah fokus, pay attention, berikan perhatian, memperhatikan dengan baik, dan menghiraukan hal-hal yang lainnya. Seringkali ketika kita duduk diam, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan ibadah, kita seringkali susah untuk fokus. Kita seringkali terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa apapun yang kita lakukan, terutama dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam memuji menyembah Tuhan, bahkan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, kita perlu fokus. Kita perlu pay attention, kita perlu memperhatikan dengan baik. Supaya apa? Supaya nggak terlewatkan. Jangan sampai kita terdistraksi, jangan sampai kita mengalihkan perhatian dan pikiran kita. Karena ketika kita mengalihkan perhatian dan pikiran kita dari firman Tuhan terutama, maka firman Tuhan itu akan lewat begitu aja. Kita akan kelewatan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang nyantol hanya 60%, 70%, 80%. Tapi ketika kita Shema, ketika kita fokus mendengarkan, memperhatikan, maka yang kita dapat adalah lebih dari 80%. Ketika saya memperhatikan khotbah, ketika saya memperhatikan ibadah, mengikuti dengan baik, fokus dengan baik, maka saya bisa merasakan hadirat Tuhan, atmosfer yang ada. Saya merasakan sangat diberkati sekali. Itu karena hasil daripada Shema, fokus. Jadi Shema artinya yang kedua yaitu fokus dan perhatikan dengan baik. Fokus atau pay attention. Nah, yang ketiga, Bapak-Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shema yang ketiga dan yang terakhir artinya adalah respond. Sama-sama katakan dengan saya, respond atau respon. Shema artinya responding to what you hear. Meresponi apa yang kamu dengar. Ketika tadi dua arti di awal, kita diminta untuk mendengarkan dengan baik. Ada satu kegiatan yaitu kita mendengarkan dengan baik. Lalu setelah kita mendengarkan, apakah lalu begitu aja? Enggak, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita Shema, kita bukan hanya mendengarkan, kita bukan hanya fokus, tapi juga kita meresponi. Kita meresponi apa yang kita dengar. Mazmur 27 ayat 7 dikatakan begini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibraninya, Mazmur 27
ayat 7, di awal ada kata Shema. Dengarlah Tuhan, Shema Adonai. Lalu yang menarik, di bagian kalimat yang terakhir, kata yang terakhir ada dikatakan jawablah aku, menggunakan bahasa Ibrani yang sama, yaitu Shema. Ini menarik. Dengarlah, bukan hanya dengar, tapi jawablah. Artinya bukan hanya mendengarkan, tapi juga meresponi, memberikan jawaban. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memiliki masalah, pergumulan, mungkin kita menangis di hadapan Tuhan, mungkin kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong saya punya pergumulan begini. Kita selalu memaksa Tuhan untuk Tuhan menjawab doa kita. Benar gak Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Kita seringkali minta sama Tuhan, Tuhan jawab saya, dengarkan saya. Ketika Tuhan menjawab, itulah Shema. Ketika Tuhan menjawab, Tuhan bukan hanya mendengarkan, tapi juga meresponi doa kita. Itulah Shema. Shema bukan hanya fokus, yang tadi kita lihat, bukan hanya fokus, bukan hanya mendengarkan, tetapi juga to act atau to do. Selain mendengar, kita juga harus meresponi panggilan itu. Kita harus meresponi apa yang kita dengarkan. Maka ketika kita meresponi, itulah Shema. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan gak sadar bahwa Shema ini begitu penting dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang, mungkin termasuk saya, kadangkala ketika mendengarkan sesuatu kita gak peka. Kadangkala ketika kita mendengarkan sesuatu, nanti aja, ntar aja. Benar gak Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan? Nanti aja deh. Kita udah mendengarkan sesuatu, tapi respon kita berbeda. Respon kita nanti aja, gampang, nanti bisa kok. Pentingnya kita punya respon yang benar dalam kita mendengarkan. Karena bukan hanya kita meresponi apa yang kita dengar secara kehidupan sehari-hari, tapi juga pentingnya kita meresponi dengan baik kehidupan kerohanian kita. Karena seringkali karena ketidakpekaan kita, karena kelemahan kita, mungkin kita kurang peka, kita kurang bisa menjaga hati dan pikiran kita, maka kita meresponi apa panggilan Allah, apa yang Allah berikan kepada kita dengan respon yang salah. Seringkali ketika kita diajak pelayanan, seringkali ketika kita diajak berdoa, seringkali ketika kita diajak untuk ibadah, kita menolak. Seringkali ketika kita diajak untuk sesuatu, melakukan hal-hal yang mungkin diri kita menganggap rohani, kita menolak. Padahal di situ Allah memanggil kita. Ketika kita dipanggil untuk pelayanan, bagaimana respon kita? Allah sudah melakukan. Ketika kita berdoa dan Allah menjawab, itulah Shema yang Allah berikan. Itulah Shema dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mendengar dan meresponi panggilan Allah? Karena gak sedikit orang yang meresponi panggilan Allah dengan salah, bahkan tidak meresponi panggilan Allah. Nanti aja deh, tunggu saya dewasa. Buat anak-anak muda, seringkali ketika ditawarin pelayanan, nggak dulu deh kak, masih sekolah, sibuk sekolah. Nggak dulu deh kak, sibuk kuliah. Nggak dulu deh, tugas banyak. Aduh nggak dulu deh, saya nggak kudus.
saya belum bisa menjaga diri saya nih. Aduh, seringkali kita menolak panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita menolak panggilan Allah bagi kehidupan kita? Karena panggilan Allah dalam kehidupan kita adalah panggilan yang mulia. Bayangkan, raja di atas segala raja memilih kita untuk menjadi pelayannya. Itu adalah sebuah pelayanan yang berharga dan mulia. Akankah kita menolak panggilan itu? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama yuk mau merefleksikan diri kita. Yuk kita jawab pertanyaan ini, bagaimana dengan kita? Kita sering berdoa kepada Tuhan, kita sering minta sesuatu kepada Tuhan. Nah, tapi maukah kita syema kepada Tuhan? Bukan hanya Tuhan syema kepada kita, tapi maukah kita juga syema kepada Tuhan? Apakah kita akan mendengar dan meresponi panggilan Allah? Saya undang Bapak Ibu Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan untuk merefleksikan pertanyaan ini di pagi hari ini. Sudahkah kita mendengar dan meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita? Kalau belum, yuk saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan mendengarkan tayangan ini, Sang Gembala Agung sedang mengingatkan saudara, sedang mengundang saudara untuk masuk ke dalam kerajaannya. Mari, jangan tahan-tahan diri kita. Jangan tahan-tahan diri kita untuk tidak meresponi, apalagi menolak panggilan Allah. Karena Allah pun sudah syema kepada kita, maka kita bisa syema kepada Allah. Itulah Injil. Yesus sudah, maka kita dapat. Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Yesus sudah memberikan jalan keselamatan. Yesus sudah memberikan kebaikannya, maka kita bisa baik. Maka kita dapat berbuat baik. Semua karena Tuhan. Itulah esensi Injil. Jadi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yuk kita berubah. Yuk kita responi panggilan Allah. Yuk kita syema. Syema itu hal yang paling mendasar. Kita sering kok lakukan. Bahkan itu adalah suatu hal yang common, suatu hal yang biasa yang kita lakukan. Kita sering dengarkan sesuatu. Apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah yang melihat tayangan ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, biar siapapun yang melihat tayangan ini dapat meresponi panggilan Allah dalam kehidupannya dengan baik. Dapat mendengar firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang menghidupi setiap firman Tuhan. Kami mau untuk diajar, kami mau untuk dibentuk. Pakai kami sebagai alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk firman-Mu, biar Engkau sendiri yang memateraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dan buah daripada firman-Mu dapat kami rasakan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan banyak orang dapat diberkati karena kami mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini kami mau berubah. Mulai hari ini kami mau syema kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.